ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Setelah Allah matikan kita sejenak, yaitu tidur, kemudian Allah membangunkan kita, dan kita dengan begitu berat menahan rasa kantuk. Kemudian kita lawan rasa kantuk tersebut menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah-langkah kaki kita dari rumah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, satu langkah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan satu langkah lagi akan menghapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat subuh merupakan salat yang paling tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia akan masuk ke dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun atau tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kemudaratan atau keburukan kepadanya. Jadi merupakan salah satu keutamaan seseorang yang melakukan salat subuh secara berjamaah, apalagi diikuti dengan menuntut ilmu. Maka kita akan masuk ke dalam doa Nabi SAW. Nabi pernah mendoakan daripada umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Karena kebanyakan manusia pagi-pagi telah memikirkan dunia, bagaimana mereka mendapatkan dunia yang sebanyak-banyaknya di pagi hari, sehingga mereka melakukan segala apapun bentuk perbuatan, baik halal maupun haram, tidak peduli. Yang penting mereka mendapatkan dunia. Namun kita, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Dan duduknya seseorang dalam majelis ilmu seperti ini dapat mengeluarkan kita dari golongannya orang-orang yang terlaknat. Karena Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terlaknat, sudah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat orang-orang yang senantiasa ambisi kepada dunia, mungkin zahirnya dia bahagia, namun kita lihat ketika dia ditimpa suatu musibah, dia akan mengalami kerisauan dan kegelisahan yang begitu besar, karena tidak ada sedikit pun di dalam hati yang mengingat akhirat. Yang dipikirkan hanyalah dunia. Maka dunia ini, kata Nabi SAW, sudah terlaknat sejak diciptakan. Makanya kenapa Nabi Adam AS ketika melanggar salah satu daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan peringatan dan diturunkan ke atas muka bumi ini. Dan itu menyebabkan kita adanya di atas muka bumi ini. Wa mal'unun ma fiha, kata Nabi. Dan segala apapun yang ada yang berkaitan dengan dunia itu terlaknat, termasuk manusia di dalamnya. Namun orang-orang yang tidak terlaknat, illa zikrullah wa ma walahu aw 'aliman aw muta'alliman. Kecuali mereka yang senantiasa mengingat Allah, beramal saleh, orang-orang yang berilmu dan senantiasa menuntut ilmu. Dan kita saat ini berada dalam mengingat Allah, beramal saleh, dan insyaallah kita akan menjadi alim, mengetahui tentang ilmu agama, sehingga kita juga termasuk dalam orang muta'allim, orang yang sedang belajar, sehingga kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompoknya orang-orang yang terlaknat tersebut. Dan kita pada saat ini sedang dikerumuni oleh para malaikat, dan bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran di atas kita.
turun ketenangan jiwa pada diri kita pada pagi hari ini. Karena Nabi SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat Al-Qur'an kemudian mentadabburinya. Illa nazzalat 'alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada diri mereka ketenangan jiwa. Di mana seluruh manusia di atas muka bumi ini menginginkan as-sakinah. Kenapa kita ketika anak kita menikah, kita mengundang orang supaya didoakan. Semoga sakinah, mawaddah warahmah kita doakan mereka. Semoga langgeng sampai surga. Karena yang namanya sakinah adalah ketenangan jiwa. Percuma seseorang memiliki dunia penuh satu kota Depok ini. Dia merupakan penguasa kota Depok. Namun ketenangan jiwa tidak mendapatkannya. Jadi dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa sedikit pun. Kegelisahan, kegundahan, kesedihan senantiasa menghantui daripada hatinya. Maka harta-harta yang dia miliki tidak bermanfaat di atas muka bumi ini. Maka beruntunglah kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini mendapatkan as-sakinah tersebut, ketenangan jiwa. Dan bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhur rahmah. Dan kita bercucuran turun kepada diri kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya manusia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulu al-mar'u al-jannata bi'amalihi. Maka Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Hatta Nabi SAW. Karena sahabat bertanya, walaupun anda wahai Rasulullah, wala ana, kata beliau. Bahkan diri Nabi SAW tidak masuk surga dengan amalannya. Tetapi kita semua akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini rahmat tersebut bercucuran, wa ghasyiyatuhur rahmah. Jadi akan bercucuran rahmat Allah turun kepada diri kita pada saat ini. Maka ini merupakan kenikmatan yang tiada ada taranya di atas muka bumi ini Allah berikan kepada kita setelah melaksanakan kewajiban salat subuh. Kemudian kita sabar sejenak untuk duduk dan menuntut ilmu, menghilangkan daripada rasa tidak tahuan kita dalam perkara agama ini. Dan bukan hanya itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafathumul malaikah. Dan saat ini malaikat sedang hadir di tengah-tengah kita, namun tidak terlihat. Dan bukan hanya itu, masing-masing di antara kita namanya dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Dan orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu, Allah banggakan di hadapannya para majelis para malaikat. Fulan pada saat ini sedang mengikuti kajian, sedang menuntut ilmu di masjid apa namanya? Al-Bidayah. Di Masjid Al-Bidayah. Duduk sejenak melawan istilahnya joggingnya, ya kan? Goesnya, ditahan sejenak untuk menuntut ilmu. Sehingga Allah membanggakan hal tersebut. Maka hadirin azza wa jalla jami'an, ya, insyaallah pada pagi hari ini kita membahas sebuah judul, ya, sebuah tema yang luar biasa. Karena sejatinya seorang muslim, seorang yang beriman pasti meyakini datangnya hari kiamat. Karena tidak akan dikatakan seorang tersebut orang yang beriman sampai dia benar-benar beriman dengan keenam rukun iman. Beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya para malaikat, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, para rasulnya, kemudian kepada takdir Allah baik maupun buruknya, dan kepada hari kiamat. Dan hari kiamat itu akan pasti datang, hadirin. La mafarra minha. Dan tidak ada tempat bagi seseorang manusia pun di atas muka bumi ini untuk bisa melindunginya daripada hari kiamat. Allah menjelaskan bagaimana keadaan hari kiamat tersebut di dalam surat Al-Infitar. Allah mengatakan, "Idzas samaa'un fatarat." Maka mari kita tadabburi sejenak ayat ini. Allah mengatakan, "Idzas samaa'un fatarat." Dan jika bumi itu terbelah, bumi yang begitu luas terbentang di atas kita saat ini, tidak ada tiang satupun yang menopangnya. Kelak pada hari kiamat, insyaqqat, dia akan terbelah. Dia akan terbelah. Dan ini Al-Quran yang mengatakannya.
bukan hanya sebuah kisah belaka. Dan hari kiamat tersebut akan pasti datang menghampiri manusia. Idza as-samaa'u infatarat wa idzal kawakibu intatharat itasaqatat. Dan ketika bintang-bintang, planet-planet itu akan jatuh ke atas muka bumi. Jadi katakan bahwasanya planet atau bintang tersebut jauh lebih besar dibandingkan bumi ini. Dan itu kelak pada hari kiamat, ketika langit itu terbelah, maka bintang-bintang tersebut akan berjujuran jatuh ke atas muka bumi ini, yang membuat muka bumi ini akan hancur lebur berkeping-keping. Dan bahkan laut-laut, kata Allah, dia akan meluap. Dan laut pada hari tersebut bukanlah lautan air, melainkan merupakan lautan api. Dan keadaan manusia kelak pada hari kiamat Allah jelaskan di dalam dua surat. Yang pertama dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang kalian ketahui tentang Al-Qari'ah, kata Allah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari tersebut, pada hari kiamat, manusia bagaikan laron yang berterbangan. Kalau kita pernah lihat laron itu berjalan tidak akan pernah tahu arah. Dia akan terbang ke sana kemari. Dia akan terbang ketika mengetahui arahnya ketika menghampiri cahaya-cahaya yang ada. Cahaya sedikit apapun cahayanya dia akan menghampirinya. Dan begitulah keadaan manusia pada hari kiamat. Tidak mengetahui siapa yang sebenarnya yang bisa mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala diikuti. Kalau kita lihat laron setelah terbang itu mengikuti temannya. Dibutuhin temannya ke sana kemari. Entah teman itu masuk ke dalam jurang atau segala macam. Ini keadaan manusia pada hari kiamat. Dan keadaan yang kedua pada hari kiamat tersebut sebenarnya dijelaskan dalam beberapa ayat. Jelaskan surat Al-Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat kelak manusia akan lari daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bahkan orang tua pun berlepas diri daripada anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dan bahkan orang tua pun akan lari daripada anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dan mereka akan masing-masing mengatakan likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat kelak adalah nafsi-nafsi, urus sendiri-sendiri, Pak. Anak kita akan datang, cucu kita akan datang, nantu kita akan datang. Pak, tolong saya. Udah nafsi-nafsi aja sendiri-sendiri. Karena goncangan bumi yang begitu besar, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ketika bumi itu mengguncangkan dengan goncangan begitu dahsyat, sehingga manusia pada hari tersebut kebingungan. Sampai dalam surat Al-Qiyamah mereka mengatakan apa? Wa yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Para manusia pada hari kiamat akan mengatakan, kemana kita akan harus berlari? Kita harus kabur kemana dalam keadaan bumi seperti ini? Dan bukan hanya sebatas itu, hadirin. Kelak pada hari kiamat dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada sehelai pun yang menempel di tubuh kita daripada kain. Sebagaimana kita terlahir ke atas muka bumi ini hanya membawa diri dalam keadaan tidak sehelai pun menempel kain di pada tubuh kita. Tidak memakai sendal, dalam keadaan hufatan urata, dalam keadaan telanjang bulat, dan tidak ada alas kaki walaupun hanya setebal tisu. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana matahari akan didekatkan di atas kita 1 mil. Bayangkan keadaan ini. Dan ini pasti kita akan lalui, hadirin. Bukan hanya kisah belaka. Karena fase kehidupan kita ini baru berada di fase ketiga, alam ruh. Ruh tersebut ditiupkan ke alam rahim. Kemudian kita terlahir ke atas muka bumi ini. Kita masih ada alam barzakh. Alam barzakh jauh lebih lama dihadapi oleh manusia dibandingkan dunia ini. Kita hidup di atas muka bumi ini hanya 60-70 tahun, 73-80 lah. Paling mentok di angka 100. Itu pun sudah jarang. Karena Nabi mengatakan umur umatku baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku nanti di akhir zaman berkisar hanya 60 sampai 70 tahun. Dan Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. 63 tahun. Ini kehidupan kita di dunia ini.
begitu sejenak, sementara. Dan perjalanan kita masih jauh, ada alam barzakh, hari kebangkitan nanti. Kemudian ada mahsyar, di mana mahsyar tersebut ya, kita akan didekatkan matahari dan tidak ada sehelai pun yang menempel pada tubuh kita kain bagaikan istilah kita di atas muka bumi ini. Kita menggunakan pakaian, ketika kedinginan menggunakan jaket, kepanasan pun kita menggunakan pakaian yang melindungi kita daripada terik matahari. Padahal matahari tersebut bermil-mil saat ini berada di atas kita. Bagaimana dengan keadaan kita kelak pada hari kiamat di yaumil mahsyar? Matahari dekatkan hanya 1 mil Pak, dalam hadis. 1 mil di atas kepala kita. Dan tidak ada seorang pun yang menggunakan sehelai kain di atas tubuhnya. Dan dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan sendal, walaupun hanya setebal tisu ini. Benar-benar dalam keadaan telanjang bulat, baik badan kita maupun kaki kita. Dan matahari dekatkan sejarak 1 mil. Sehingga Nabi menjelaskan kebanyakan manusia pada hari kiamat, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, bahkan ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Namun ada orang-orang yang merasakan kenikmatan di hari tersebut, dan mereka hanya ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mereka tidak akan merasakan panasnya matahari kelak pada yaumil mahsyar. Hanya 7 golongan. Dan kita berharap semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok 7 golongan tersebut. Allahumma amin. Karena pada hari kiamat semua manusia ada yang mata istilahnya keringat sampai mata kaki, bahkan mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di situ manusia bahkan sangat butuh terhadap naungan, Pak. Sebagaimana kita saat ini, kita bernaung di bawah atap rumah kita masing-masing dari teriknya matahari. Padahal matahari tersebut berada bermil-mil di atas kita. Lalu bagaimana kelak pada hari kiamat? Maka kita akan sangat butuh kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang ada mendapatkan naungan tersebut adalah yang pertama disebutkan al-imamul adil. Adalah seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Ulama menyatakan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan pemimpin yang adil terlebih dahulu dibandingkan 6 kelompok yang lainnya. Karena yang paling besar tanggungannya dan manfaatnya terhadap manusia adalah seorang pemimpin. Coba kita lihat, kita saat ini di Indonesia saat ini dipimpin oleh pemimpin yang begitu adil, maka seluruh rakyat akan makmur, angka kemiskinan akan menurun. Kalau kita tarik sejarah di kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, beliau awalnya sebelum menjadi pemimpin merupakan orang paling kaya, orang kaya, benar-benar kayanya luar biasa. Namun ketika beliau menjadi pemimpin, beliau menjadi miskin. Kebalikan dengan kita, yang mana awalnya kita akan menjual seluruh harta kita untuk kampanye, kemudian setelah menjadi pemimpin kita akan menjadi kaya raya. Namun beliau, Umar bin Abdul Aziz, tidak. Beliau benar-benar memperhatikan bagaimana kebutuhan rakyatnya. Makanya kenapa dalam hadis ini disebutkan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang lebih mengedepankan daripada maslahat bagi masyarakatnya. Karena kelak pada hari kiamat segala bentuk kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepemimpinannya bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di masa beliau sulit mencari orang yang berhak menerima zakat. Sudah menjadi muzaki semua. Karena beliau benar-benar mengatur bagaimana pembagian daripada zakat tersebut. Bukan hanya dikasih hanya 500.000 satu kakak, yang mana hanya 1 bulan enggak nyampe udah habis uangnya. Tapi beliau memberikan kepada mereka bagaimana mereka bisa berbisnis dan menjadi muzaki di tahun depannya. Masing-masing rumah dikasih 100 juta dari Baitul Mal. Dan mereka melakukan perdagangan dengan uang tersebut. Dan di tahun depan ketika ditanya sudah menjadi muzaki. Bahkan kata amil zakatnya dalam sejarah itu disebutkan, kami kesulitan mencari adalah mustahik pada hari tersebut. Sulit mencari orang yang mampu, istilahnya yang wajib berhak menerima zakat. Datang ke rumah, oh afwan Pak, saya sudah menjadi muzaki, sudah tidak menjadi mustahik lagi.
angka kemiskinan begitu menurun pada hari tersebut. Bahkan mensejahterakan segala semua bentuk masyarakatnya, tidak mengenal bulu. Bahkan harta beliau pun diderma untuk kesejahteraan daripada masyarakatnya. Dan itu kita harapkan. Namun kita lihat bagaimana hal tersebut bisa mereka gapai karena mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat negeri Sabah. Negeri Sabah dikelilingi dengan sungai-sungai, begitu makmur. Namun ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan mereka. Kenikmatan akan berganti dengan azab. Ketika seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, azab lebih pentingkan dunia. Bahkan ketika kita lihat sebagian kaum muslimin pada saat ini, azan tidak mempedulikan azan, bagikan hanya panggilan yang biasa-biasa saja pada diri mereka. Lagi main catur, azan masih asik sampai asar, zuhur lewat, asar lewat, maghrib pun sebelum kalah itu sampai bahkan yang menggunakan hukuman gantung, kupingnya itu sampai lepek seperti ini, sudah memerah. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati kehidupan dunia, tidak. Tapi ingatlah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali hanya untuk beribadah, hanya itu. Disebutkan Imamul Adil dalam hadis ini adalah karena saking banyaknya faedah, manfaat yang disalurkan oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Manfaatnya jadi lebih besar. Kami yang mengatakan bahwasanya khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu merupakan sebaik-baik manusia. Maka dimaksud dengan Imam Al-Adil di sini adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Berarti termasuk seorang suami. Termasuk seorang suami itu pemimpin Al-Adil, di mana mereka memimpin istrinya. Kalau punya 4 istri, memiliki 4 wanita, 4 istri, masing-masing istri melahirkan 10 anak, 40 anaknya, ya kan? Dan mereka memimpin istilahnya dari keluarganya dulu. Jika keluarga kaum muslim ini baik dan setiap kaum muslim pemimpinannya baik, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Karena hal tersebut itu dimulai dari yang kecil, Pak. Mustahil kita istilah negara ini akan menjadi makmur, misalkan. Saat kita alhamdulillah makmur dalam keadaan aman sentosa. Ini merupakan kenikmatan berlutut kita syukuri. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana. Hari-hari mereka dibombardir, bahkan banyak anak kecil yang terbunuh, yang mereka tidak memiliki dosa sedikit pun. Mereka mengalami istilahnya ketidakamanan pada diri mereka. Dan kita saat ini kita ibadah, kita jalan dalam kegelapan pun, ya Allah masih melindungi kita akan sampai kepada masjid melaksanakan ibadah secara tenang, dilanjutkan dengan menuntut ilmu seperti ini. Maka ketika setiap masing-masing pemimpin keluarga memimpin keluarganya dengan baik, insya Allah kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Mustahil kita akan mampu memperbaiki pemimpin negara kalau di keluarga kita saja masih porak-poranda. Ini logikanya. Dari keluarga naik ke RT, naik ke RW, naik ke kelurahan, kecamatan, terus naik. Jika dari bawah ini sudah baik, bukankah pemimpin yang paling atas dimulai dari yang bawah? Jawab nah. Ya, pemimpin yang berada di atas saat ini, pemimpin tertinggi Indonesia adalah presiden. Ya, presiden kita akan menjadi jauh lebih baik, ya, jika kita memimpin keluarga kita masing-masing dengan cara yang baik. Karena nanti anak cucu kita ini akan menyalonkan diri mereka menjadi pemimpin. Jika pemimpin mereka dengan cara istilahnya tidak memperhatikan haknya Allah, tidak memperhatikan hak orang lain, yang penting dirinya senang, mendapatkan kebahagiaan, tidak mempedulikan daripada hak-hak orang lain, diterobos semua. Seperti itu. Terlebih manusia itu ketika mereka mendapatkan kekuasaan, banyak yang tertipu dan tergelincir, sehingga mereka banyak menzalimi orang lain. Jadi kepemimpinan disebutkan terbatas hanya kepada presiden, suatu raja, tidak, termasuk seorang suami. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi wanita. Dan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun
an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi SAW, adalah merupakan pemimpin. Setiap kalian, kata Nabi. Saya di sini, kemudian bapak-bapak sekalian, itu merupakan pemimpin. Pemimpin bagi keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Apakah melakukan keadilan dalam keluarganya? Ya. Di setiap anak-anaknya. Bahkan Nabi mengatakan orang yang terlalu condong kepada salah satu anaknya kelak akan dibangkitkan dalam keadaan miring, Pak. Enggak tegak. Ya. Sebagai hukuman baginya. Terlalu mengedepankan anak yang A, menterlantarkan anak yang B. Kalau dia punya 2 istri, anak istri pertama jauh lebih memperhatikan dibandingkan istri yang keduanya, atau sebaliknya. Orang seperti ini kelak pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan tidak tegak, dalam keadaan miring, condong kepada satu sisi. Namun timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud Imamul Adil di sini termasuk wanita di dalamnya? Jawabannya tidak. Karena Islam hanya membolehkan yang menjadi pemimpin tersebut adalah laki-laki. Nabi mengatakan la yuflihu qaumun tamlikuhum imra'atun. Ya, tidak berbahagia suatu kaum, tidak selamat suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Karena wanita itu Nabi mengatakan akalnya setengah. Makanya kenapa perkara perceraian itu berada di tangan suami. Namun di negeri kita cerai itu berada di tangan siapa? Tangan istri kebanyakan. Istri gak senang mengajukan perceraian, gugat cerai. Masalah hal yang kecil cerai, masalah yang kecil cerai. Padahal perceraian itu merupakan jalan terakhir sudah mentok, gitu. Masa mentok baru cerai. Tetap mencari, dimulai dari mendiamkan istri, ya, supaya dia sadar, nasihatin, nggak bisa pukul istri tersebut, namun bukan KDRT, gue mubarrih kata Nabi, tidak menyakitinya. Sudah hal tersebut sudah bisa ranjang, mendiamkan, sudah mencoba untuk dengan pukulan didikan, nggak bisa berubah. Apa yang terjadi secara langsung cerai? Tidak, Pak. Mencari hakim di antara keduanya. Si suami lapor kepada mertuanya, si istri lapor kepada mertuanya, disilang. Fabhatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari jalan penengah yang bisa menengahi daripada permasalahan tersebut, dari keluarga si cewek, dari keluarga si cowok. Jadi bukan masing-masing melapor kepada orang tuanya masing-masing, tidak. Kalau masing-masing lapor kepada orang tuanya, pasti orang tuanya jawab apa? Udah, nggak usah pertahanin wanita kayak gitu. Kok masih muda ini? Cerai pasti. Karena tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya disakiti. Ini kalau masing-masing melaporkan. Tapi kalau istilahnya si suami dekat dengan mertua, istri juga dengan mertua, nanti masing-masing mereka akan menasihati anaknya sendiri. Jadi si mertua akan membela menantunya, mertua pun yang satunya lagi akan membela menantunya. Jadi tidak ada membela anaknya masing-masing. Kalau seseorang membela anaknya masing-masing, udah ujung-ujungnya cerai. Ujung-ujungnya cerai. Jadi kenapa kita juga termasuk pemimpin di sini? Karena kita memimpin daripada keluarga-keluarga kita, anak kita, cucu kita, dan lain sebagainya. Namun hal yang paling terpenting yang harus kita berikan pembelajaran kepada anak-anak kita akan menjadi pemimpin yang adil adalah ketika menghapus nilai kesyirikan dalam keluarga kita. Karena Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang begitu besar, Pak. Bagaimana mungkin seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka menyekutukannya? Allah memberikan kita tanpa kita meminta, Pak. Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, Allah berikan semuanya. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi kadang minta baju itu nggak pernah kita minta baju. Pernah kita minta jilbaran sama Allah? Ketika kita misalkan baju sudah mulai usang, minta baju sama Allah enggak? Tapi kita ingin kita katakan apa? Nanti gajian ayah mau beli baju baru. Jarang sekali. Bahkan Nabi mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, hendaklah seseorang itu minta kepada Allah walaupun tentang tali sendalnya ketika putus. Masalah tali sendal itu kita diminta oleh Nabi SAW untuk minta kepada Allah. Diperintahkan untuk minta kepada Allah walaupun hanya sebatas tali sendal yang putus. Namun kita, subhanallah, menyandarkan kekuatan itu pada diri kita masing-masing. Maka hadirin sekalian jami'an,
Ya, kesyirikan ya, harus kita berantas atas kaum ini. Ya, karena Allah tidak akan pernah ridho terhadap kesyirikan. Tidak akan pernah ridho. Dan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mengajak rakyatnya untuk melakukan kesyirikan. Anaknya menggunakan jimat, ya, tidak dilarang. Anaknya misalkan datang ke dukun, tidak dilarang. Istrinya pun misalkan percaya dengan zodiak yang ada. Oh, kita ini kayaknya gak cocok ayah. Aku kan lahirnya zodiaknya A, kamu zodiaknya B. Aku takut kayaknya kita istilahnya hubungannya tidak langgeng. Yang membuat hubungan itu nggak langgeng ya prasangkanya dia. Karena innallaha fi dhanni 'abdin idza dhanna. Allah itu tergantung prasangkaan seorang hamba. Kalau prasangkaan kita baik kepada Allah, Allah akan berikan yang baik. Namun kebalikannya, kalau kita berprasangkaannya buruk, maka Allah berikan keburukan. Gitu. Ini Imamul Adil. Maka yang dimaksud di sini adalah laki-laki. Karena ya, seseorang wanita tidak berkenan untuk menjadi pemimpin. Kemudian kelompok yang kedua, waktu kita sangat mepet, ada seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda. Jadi pemuda itu kata Imam Syafi'i itu sampai usia 30 tahun, 40 tahun. Maka Nabi alaihi wasallam kenapa diangkat sebagai nabi dan rasul di usia berapa? 40 tahun. Jadi pikiran manusia itu akan matang sematang-matangnya di usia 40. 30 itu masih bisa terpengaruhi Pak dengan keadaan. Tapi 40 sikapnya sudah mulai matang, sudah mulai kokoh. Kemudian istilahnya dalam mengambil keputusan dia juga sudah mulai kokoh. Berbeda dengan anak-anak muda. Maka Nabi di sini menyebutkan bahwasanya di antara kelompok orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah syababun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saat ini anak-anak muda, terlebih di malam Ahad, subhanallah. Mereka datang ke rumah pacarnya dan orang tua pun mengizinkan hal itu. Dibonceng, kemudian dibawa sampai larut malam, hanya dibelikan paling es doger di pinggir jalan, nongkrong sampai tengah malam. Bahkan mereka pegangan tangan, waliyadzubillah. Maka ini merupakan tugas besar bagi seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya. Karena kenapa sih kita menginginkan seorang anak? Kenapa? Apa yang membuat kita ini menggebu-gebu ingin memiliki anak? Bahkan segala cara pun manusia itu ditempuh untuk mendapatkan anak. Datang ke dukun, datang ke kuburan fulan, datang ke segala macam mereka lakukan untuk mendapatkan anak. Apa yang memotivasikan manusia untuk mendapatkan anak? Apa sebenarnya? Supaya ada generasi penerusnya. Di antaranya itu. Tapi ada merupakan tujuan terbesar seorang ayah. Karena kalau kita tarik ayat dalam Al-Quran, satu pun ayat nggak ada apa memuji anak. Satu pun. Kita lihat, anak hanya menjadi ajang, disebutkan Al-Quran, ajang berbangga-bangga. Oh anak-anak kemarin alhamdulillah 30 juz, juara 1, tan nggak ada yang nanya. Sebagai ajang berbangga diri saja. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Ketahuilah kata Allah bahwa kehidupan dunia merupakan hanya kehidupan senda gurau dan permainan semata. Tapi apa yang mereka lakukan oleh manusia? Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Namun yang dilakukan oleh manusia adalah saling berbangga diri dalam kebanyakan harta dan banyaknya anak. Jadi anak itu hadir untuk menjadikan manusia berbangga-bangga diri. Dalam ayat yang lain, al-mal wal banuna zinatul hayat. Harta dan anak Allah berikan kepada kita sebagai hiasan hidup. Masjid ini kalau belum diberikan cat, diberikan misalkan dilapisi dengan semen, kelihatan batu bata kayaknya kurang indah gitu. Dikasihlah daripada cat, kemudian pernak-pernik dan segala macam supaya indah dipandang. Jadi anak itu bagaikan hal tersebut, hanya pernak-pernik kehidupan. Dalam ayat yang lain disebutkan, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta yang Allah berikan kepada kalian, anak yang Allah karuniakan kepada kalian hanya sebagai ujian yang besar, fitnah bagi manusia. Kalau kita nggak bisa mendidiknya ke jalan yang benar, anak ini akan menjadi surga atau neraka kita.
Betapa banyak nanti Rasulullah menjelaskan kelak di hari kiamat anak yang menyeret orang tuanya masuk ke dalam neraka, ya dan billah. Maka anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki juga. Dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah pemuda yang terdidik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdidik dia di masa mudanya. Islam ini sangat memperhatikan perkara-perkara anak-anak muda. Perkara pernikahan saja yang dipanggil itu bukan yang sudah tua, enggak. Atau yang sudah memiliki pekerjaan, tidak. Yang penting dia mampu ya, dari segi memberi nafkah, enggak harus kaya. Nafkah itu kan relatif. Kadang ada wanita yang dia ridho diberikan nafkah 500.000 sebulan, ada. Bahkan ada yang diberikan misalkan 200.000 sebulan, ada. Seperti ini. Jadi memang nafkah ini relatif. Maka Nabi mengatakan, memanggil para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Siapapun di antara kalian sudah mampu, al-ba'a di sini adalah dua, mampu memberikan nafkah dan mampu secara lahiriah dan batiniah, pokoknya bisa memberi nafkah dan bisa memberi nafkah lahiriah dan batiniah, maka menikahlah. Tapi kalau kalian belum mampu menikah, maka perbanyak puasa, kata Nabi. Karena pemuda ini ya, nafsunya seanak muda itu sangat bergejolak, sangat bergejolak. Bahkan penelitian psikolog itu, anak muda, laki-laki dan perempuan jika bersentuhan tangan, itu ada seperti apa namanya? Getaran yang akan membuat hati mereka berdebar ketika mereka pegangan tangan. Maka kenapa perzinahan itu dimulai dari apa? Senyuman, nggak saya kemudian tukar nomor handphone. Ya, bahkan kebanyakan keluarga itu hancur karena adanya reuni. Reuni dengan teman masing-masing buat istrinya, tiba-tiba tukar nomor, ya, masuk ke dalam sebuah grup, kemudian tergoda dengan nilai-nilai yang lainnya. Wanita itu mudah tergoda. Ya. Apalagi kalau mereka ikhtilat, ketawa ke TV, gabung sama di situ, buka bersama, subhanallah. Ya. Buka mereka dihiasi sebelum berbuka dengan kemaksiatan. Ikhtilat, laki perempuan campur aduk. Ya. Walaupun seseorang sudah menikah pun, ya, itu tidak akan luput daripada namanya fitnah. Ya. Maka kita jangan pernah merasa aman, ya, dari fitnahnya wanita. Jangan pernah merasa aman. Iman kita itu begitu lemah. Kita ini bukan seorang nabi. Seorang nabi saja itu hampir tergoda. Dalam keinginannya, Nabi Yusuf itu punya keinginan kan, untuk melakukan hal itu. Al-Quran mengatakan fala Muhammad bihi wa hamma biha. Ya, ketika perempuan tersebut menggoda Nabi Yusuf menginginkannya. Namun Allah memberikan petunjuk, memberikan kesadaran kepada Nabi Yusuf, kemudian meninggalkan perkara tersebut. Kemudian lari ke pintu, ya, balap-balapan lari ke pintu, tapi wanita tersebut menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Pas buka pintu, suaminya depan pintu. Langsung difitnah Nabi Yusuf. Itulah wanita. Ketika mereka akan berusaha bagaimana mendapatkan cintanya laki-laki tersebut. Dan anak muda akan mudah tergoda. Sangat mudah tergoda anak muda. Maka apa disebutkan di sini, yang mendapatkan naungan adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mendidik anak-anak kita. Perhatikan mereka, bangun hubungan yang baik dengan anak-anak. Kita mendapati anak-anak saat ini, ketika kita membuka pernah Anda buka sebuah kelompok anak-anak muda komplek di salah satu tempat di Depok itu, dan kita berikan mereka untuk curhat apa sebenarnya yang mereka hadapi saat ini. Permasalahan terbesar mereka ternyata apa? Buruknya hubungan mereka dengan orang tua. Ya Pak Ustaz, bapak saya kadang pulang jam 10 malam baru pulang, jadi kita jarang sekali bercengkrama. Kemudian di hari-hari weekend dia sibuk dengan sepedanya, sama teman-teman bongkar sana bongkar sini sepeda tersebut. Kemudian goes. Jadi anak-anaknya tidak terurus, Pak. Padahal anak itu bukan hanya membutuhkan materi, butuh daripada sentuhan dari seorang ayah. Seorang aktivis mengatakan, aktivis daripada untuk tarbiyah anak, mereka mengatakan seorang ayah itu tidak harus hadir setiap saat, Pak. Seorang ayah. Namun seorang ayah itu akan hadir dalam waktu-waktu tertentu, di mana anak itu merasakan kehadiran ayah. Ada 3 waktu yang penting seorang ayah itu harus hadir.
Yang pertama, ketika anak itu dapat prestasi, antum jangan pernah nggak datang. Maka hendaklah bagi rapor. Kenapa sekolah itu mewajibkan orang tua kedua-duanya datang, bukan hanya ibunya saja. Luangkan waktu kita sejenak saja untuk datang untuk ambil rapor anak kita. Nggak bisa di hari tentukan sekolah, aduh istilahnya adakan janji dengan sekolah. Kita dapati ada seorang orang tua dari kelas 3 SMP anaknya sampai lulus, pas ambil ijazah baru datang ayahnya untuk ambil ijazah. Nggak pernah ambil rapor, nggak pernah mengetahui perkembangan anaknya. Sehingga apa kata anaknya ketika kita katakan, ayah saja nggak peduli kan, yang penting saya sekolah lah gitu. Ini merupakan bukan kadang-kadang apa ya, nggak kadang-kadang, karena kita cemplung dunia pendidikan. Ya mungkin ada sebagian anak juga cemplung dunia pendidikan. Jadi ketika anak itu dapat prestasi, itu antum harus hadir kita seorang ayah. Yang kedua, ketika dia sakit. Ketika sakit seorang ayah nggak boleh nggak ada, nggak harus selalu hadir, tapi sebelum berangkat kerja, elus kepalanya, gimana keadaannya kak sekarang? Ayah berangkat dulu ya. Tak kenapa-napa, ntar minta bunda untuk telepon. Jadi berikan perhatian. Dia akan subhanallah. Kalau anak laki-laki, antum tepuk pundaknya, nomor ini dengan ceritanya mereka. Tepuk pundak anak laki-laki antum sampai untuk elus pundaknya, mereka akan merasakan kehadiran kita. Tepuk pundaknya. Karena seorang laki-laki ketika kita rangkul begini, dia merasakan bahwa dia diperhatikan. Tapi kalau seorang perempuan, ya sering-sering ubun-ubunnya dilus seperti ini. Kenapa di antara orang yang akan dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah mereka yang senantiasa menyantuni anak yatim. Gimana caranya? Elus kepalanya, gitu loh. Berikan kasih sayang kepada mereka, ya. Tapi bukan, ya, memberikan kasih sayang kepada anaknya mendapatkan cinta ibunya, tidak. Ya. Karena ibunya janda, masih muda, kemudian santuni anaknya untuk mengambil hati ibunya. Ya. Yang ada antumnya pulang ke rumah repot sama istri antum nanti. Dan yang ketiga adalah ketika dia bersedih. 3 keadaannya tuh kalau nggak hadir dan dia mendapatkan kasih sayang dari laki-laki yang lain, hancur anak itu. Wallahi hancur anak itu. 3 perkara ini antum nggak hadir ketika dia sakit, yang datang pacarnya. Dia nanti ketika antum punya masalah dengan anak sedikit pun, dia akan kabur ke rumah pacarnya. Wallahi itu. Dia akan kabur, Pak. Lalu seorang ummahat curhat sampai datang ke rumah. Gimana keadaan anaknya? Dianya sudah hijrah, namun anaknya masih hanya pakai kerudung yang mencekik itu, melilit di leher. Masih pakai celana yang begitu ketat. Dia malu karena dia sudah menggunakan jilbab yang lebar untuk aurat secara sempurna. Dimarahi anaknya. Dia kepengen anaknya seperti dia gitu. Padahal dia dulu pun hijrahnya dia di usia udah 45 tahun bahkan 50 tahun. Dia kecimplung dengan urusan buka aurat selama puluhan tahun, namun menginginkan anaknya berubah dalam sekejap. Ini kan mustahil. Udah pakai jilbab aja alhamdulillah, pelan-pelan, jangan langsung diminta untuk pakai jilbab lebar, pelan-pelan. Tapi dia maksa anaknya kabur kemana aja? Ke Jogja. Anaknya kabur ke Jogja. Cewek kabur ke Jogja, kejadian gimana tuh? Nggak pusing kan tuh? Ya kan? Itu terjadi ikhwan di kalangan masyarakat, terjadi. Karena seorangnya sibuk dengan pekerjaannya, tidak punya waktu untuk dekat dengan seorang anak. Coba tuh perhatikan saat ini. Anak-anak orang kaya raya itu, anaknya dengan bapaknya itu hubungan mereka nggak begitu intensif. Nggak begitu intensif. Sehingga keluar rumah, Bu, aku keluar dulu ya. Udah, bawa kunci mobil keluar. Dan orang tua ayah hanya bisa penting kebagian anakku adalah aku turuti kemauannya. Diberikan HP yang termahal, mobil satu-satu, bahkan dia beli rumah sampai 3 rumah hanya untuk digunakan parkiran mobil untuk anak-anaknya. Dalamnya nggak dipakai. Dan kami pernah diberikan untuk istilahnya menggunakan manfaat rumahnya. Dan dia di depan rumah kita gunakan rumahnya, dia parkir doang depan rumah kita, mobilnya berderet gini. Anaknya ada 4 mobilnya. Dan dia pun punya 2 karena dia mau menghindari ganjil genap. Coba bayangin nanti. Tapi kita tanya anaknya ketika berkumpul bareng-bareng dengan kita mulai dengan futsal bersama. Kemudian kita tarik hatinya, kita tanya mereka apa permasalahan mereka hadapi. Kita kepengen dekat, merasakan kehadiran ayah, kata mereka. Jadi ayah hanya hadir dalam 3 waktu ini aja, Pak. Enggak usah tuh hadir setiap hari, enggak usah. Sebelum berangkat kerja, ya sering-sering tengok anak ke kamarnya. Mereka sedang ngapain? Tapi kalau anak antum, terutama yang cewek, sudah mengatakan this is my privacy, udah hati-hati itu. Ini merupakan privasi saya, enggak usah tahu. Udah hancur hidup antum.
Karena saat ini pencuri itu bukan hanya datang antum kamar sudah antum kunci dengan rapat segala macam, kemana mereka, lewat mana mereka masuk? Lewat handphone. Betapa banyak anak saat ini terbunuh tanpa diketahui sebabnya karena apa? Handphone. Setelah telusuri dia punya janji dengan pacar online-nya di satu tempat. Bahkan laki-laki pun seperti itu. Ternyata pacar online-nya itu merupakan istri orang. Diajak bertemu di sebuah kebun, dari belakang suaminya menebas kepalanya. Sehingga kita menyesal, begitu menyesal. Maka kita harus hendaknya memperhatikan daripada pendidikan daripada anak kita. Subhanallah, waktunya begitu cepatnya. Tapi ini merupakan baru dua ya. Yang ketiga, mungkin ada waktu nanti kita akan lanjutin. Yang ketiga terakhir, yang sekian yang empatnya kita akan bahas di lain waktu. Seorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Adzan langsung ingatnya masjid. Kemanapun dia pergi dengan keluarganya, pasti mementingkan yang pertama kali dia cari di perjalanan macet. Kalau misalkan dia macet, ya, dia memikirkan gimana sholatnya. Kita tunggu masjid di belakang, nanti ada rest area, kita akan menepi sejenak untuk sholat. Perjalanannya mah gampang. Yang penting kita sudah menunaikan hak Allah, Allah akan membimbing kita, melindungi kita dalam perjalanan. Hati selalu terpukul dengan masjid, kemana-mana nyarinya masjid. Ya, makanya orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya, ini bukan naungan yang biasa, ini merupakan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana matahari berada di atas kita 1 mil dan tidak sehelai pun kain yang menempel pada tubuh kita, begitu panas. Sampai di sebagian kita ada sampaikan tadi, Rasul menyampaikan tenggelam dengan keringatnya. Ya, maka ini 3 yang pada sampaikan pagi hari ini, kita singkatnya waktu kita. Ya. Yang pertama tadi apa? Imamul adil. Ya, pemimpin yang adil, termasuk kita pemimpin. Yang kedua adalah anak-anak pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Dan yang ketiga adalah hati seorang yang senantiasa terpaut dengan masjid, rindu kepada masjid. Ya. Bukan berarti baru masjid bentar sudah panas kemudian kita pengen pulang, enggak. Sehingga bisalam langsung pergi, hazam langsung pergi, zikir sejenak gitu. Istilahnya kita alhamdulillah sudah AC di mana-mana. Masjidnya Nabi SAW dulu nggak ada AC, lampu nggak ada, kemudian karpet nggak ada. Makanya wajar saja kalau dalam sebuah hadis ketika mereka habis sholat kemudian gusap wajahnya, itu ngusap pasir. Itu ngusap pasir kata syarah hadisnya. Kalau kita habis sujud, masya Allah karpetnya harum, begitu nikmat kita ibadah. Wallahu a'lam bishawab, yang dapat Anda sampaikan pada hari ini. Jika ada ucapan yang kurang berkenan di hati antum, Anda mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada pertanyaan, ada pertanyaan? Menjaga iman dan menjaga keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa ya pertanyaannya. Bagaimana cara kita istiqomah di atas keimanan dan bagaimana kita menjaga keluarga kita? Kita lihat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, ketika orang tua itu, kita sebagai orang tua itu menjaga keluarganya. Orang tua berusaha untuk senantiasa melakukan ketaatan. Karena al-iman yazid wa yanqus. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman itu berkurang dan bertambah. Itu udah pasti. Dan ulama menjelaskan yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan senantiasa meningkat, kata ulama para salaf terdahulu. Mereka mengatakan akan meningkat dan akan berada dalam keistiqomahan ketika mereka berada dalam ketaatan. Berusaha untuk mengagungkan ketaatan, itu imanan akan meningkat. Dan juga keimanan yang istilahnya mudah menjaga keimanan seseorang adalah banyak-banyak mengingat kematian. Waktu kita ketika ada kematian, kita benar-benar ingat. Kenapa kita disyariat untuk menziarah kubur? Supaya kita ingat mati. Kita ini kelak orang-orang yang dalam kubur ini mereka menyangka juga bahwasanya esok hari masih hidup gitu. Namun kenyataannya tidak. Ternyata mereka tanpa ada sakit, kesandung batu sedikit, terkepleset ketika wudhu di masjid, qadarullah wafat. Jadi keimanan yang bisa kita jaga ya istiqomah adalah senantiasa mengagungkan daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adzan langsung ke masjid. Kalau kita punya uzur, kita salat di rumah. Yang penting bersegera melakukan ketaatan. Jangan menunda-nunda. Makanya rijalun la tulhihim tijaratun wa bai'un dzikrillah wa iqamis shalah.
Laki-laki yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada dalam Al-Qur'an itu adalah mereka bukan yang mereka senantiasa duduk di masjid, ibadah, zikir segala enggak. Tapi mereka tetap berniaga, kerja, banting tulang, namun hal tersebut tidak melalaikan mereka dari mengingat sholat, mengingat Allah, zakat dan segala macam. Lihat dalam surat Al-Kahfi tersebut, sampai Allah mengirimkan Nabi Musa dan Khidir untuk apa? Untuk menyantuni anak yatim yang dua itu. Wa kana abuhuma shalihan. Kenapa kita menyantuni anak yatim tersebut? Karena bapaknya merupakan orang soleh. Jadi kalau menginginkan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang soleh. Senantiasa berada dalam ketaatan. Allah akan kirim orang-orang nanti yang akan menjaga anak kita walaupun kita sudah enggak ada. Al-Kahfi jelas, Pak. Allah mengirimkan Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk mendidik dan merawat daripada dua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma shalihan. Jadi karena bapaknya dulu mereka ini merupakan orang saleh, Allah kirim dua nabi untuk merawat mereka. Coba bayangin. Jadi kita nggak usah takut bahwasanya Allah tidak menjaga anak kita. Allah akan menjaga anak kita dengan syarat kita berada dalam ketaatan. Itu menjaga keluarga seperti itu. Kayak istiqomahan senantiasa mengagungkan daripada kewajiban kita kepada Allah, dan untuk menjaga anak keturunan kita kelak adalah kitanya senantiasa menjadi orang yang saleh. Maka Allah akan menjaga keluarga kita dan menjaga keistiqomahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa paling penting. Minta keistiqomahan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta setiap hari husnul khatimah. Betapa banyak orang yang ibadahnya Masya Allah kencang, tapi namun pada akhir hayatnya ya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wafat dalam keadaan suul khatimah. Yaitu dua ada tadi, mengagungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketaatan apapun bentuknya, dan yang kedua adalah berusaha menjadi orang saleh untuk menjaga keluarga kita selepas kita tidak ada. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Semoga terjawab. Lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Pak, sebentar lagi kan pemilu nih Pak. Masya Allah. Nah, berhubungan dengan itu, kira-kira kriteria apa untuk memilih calon pemimpin yang bisa melindungi, bisa mengedepankan untuk agama kita? Kriteria apa yang harus diutamakan? Kriteria pemimpin itu yang pertama harusnya muslim, karena tidak boleh seorang muslim itu memilih pemimpin yang non muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana track recordnya. Jadi istilahnya rekam jejaknya seperti apa? Karena seseorang itu pasti punya rekam jejak, Pak. Punya rekam jejak, punya rekam jejak masa hidupnya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga adalah dia tidak mengajukan dirinya sebagai pemimpin, nggak minta. Karena pemimpin dalam Islam itu adalah ditunjuk, kemudian atau hasil musyawarah. Jadi pemimpin dalam Islam itu ada tiga bentuknya. Jadi pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin sebelumnya menunjuk, kamu jadi pemimpin. Istikhlaf namanya. Istikhlaf itu adalah menggantikan pemimpinnya kepada orang lain. Yang kedua adalah melalui musyawarah. Kita nanti berembuk orang-orang penting, berembuk pilih fulan sebagai pemimpin angkat langsung. Seperti itu bagaimana para sahabat. Yang ketiga adalah yang memang dia dipilih. Gitu, dipilih, kemudian dia lebih cocok jadi pemimpin, kemudian dipilih. Seperti itu. Adapun intikhabat yang ada sebenarnya, pemilu kita ini kalau dipandang secara perspektif Islamnya, itu ada memang ya, setiap politik saat ini memang terjadi kecacatan di dalamnya. Namun terlepas dari itu, ya, kita istikharah, kita memandang, kita bisa mengetahui kira-kira siapa yang rekam jejaknya yang lebih baik di antara tiga paslon yang ada. Yang penting dia muslim. Alhamdulillah yang menyalonkan diri semuanya muslim, alhamdulillah. Tinggal antum lihat rekam jejak ke belakangnya. Ya, kita juga hidup bersama dia. Ya, dia juga pernah rata-rata semuanya pernah menjadi pemimpin. Ya, kita lihat di masa kepemimpinannya dia dalam pemimpin dalam mikro, misalkan dalam kepemimpinan yang sedikit, gimana istilahnya tanggapan masyarakatnya. Seperti itu. Kita bisa menilai, Pak. Kita hanya bisa menilai yang zahir. Adapun hati manusia kita nggak bisa menilai. Rekam jejaknya seperti apa dan bagaimana dia mengagungkan daripada syariat Islam. Seperti itu. Karena seseorang semakin dekat dengan Allah, maka gaya kepemimpinannya dia pasti mengedepankan daripada kebaikan-kebaikan untuk keseluruhannya. Tidak mementingkan istilahnya kebaikan untuk pribadinya. Yang terpenting adalah muslim, lihat rekam jejaknya. Kemudian
dia tidak mengajukan dirinya sebagai pemimpin, tidak ambisi. Ya mungkin anda pasti tahu ya istilahnya yang mengikuti, karena Allah mana nggak tahu mengikuti dari mana anda punya TV seperti itu. Tapi kita istilahnya ketika pemilu seperti ini, ya, Bismillah. Ya, kita mungkin sudah melakukan daripada sebabnya, milih fulan, ya, salah satu paslon yang ada, dan itu merupakan istilahnya hati kita tenang milih fulan. Bismillah. Gitu. Kita pilih dengan ucapan Bismillah. Setelah sesuatu yang dimulai dengan Bismillah, insya Allah menjadi keberkahan. Dan kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Namanya hati itu pasti bisa berubah-berubah. Dan dunia politik itu terkadang ketika kita udah beda partai, nanti yang dulunya kawan itu akan menjadi musuh, akan menyebutkan segala bentuk keburukannya. Itu buruknya dunia politik saat ini. Yang dulunya jadi lawan akan menjadi kawan. Yang dulunya menjadi kawan sekarang menjadi lawan, seperti itu. Dan itu semua akan dibongkar keburukan-keburukannya, saling membongkar aib akhirnya, seperti itu. Maka yang paling terpenting, kriteria yang paling terpenting adalah harus muslim. Kemudian lihat rekam jejaknya gimana dia memuliakan daripada syariat Islam. Kita lihat track recordnya gimana dia dalam beribadah. Seperti Allah alam bisawab. Yang terpenting muslim, lihat track recordnya. Allah alam bisawab. Semoga terjawab baik. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu kan tentang kiamat ya Pak tadi gitu. Ada 8 malaikat yang mengusung aras. Itu mohon penjelasannya Pak. 8 malaikat itu apa benar-benar 8 malaikat mengusung arasnya itu atau bagaimana Pak? Tolong penjelasannya Pak itu. Baik. Jadi sebenarnya malaikat itu banyak. Sebagaimana para nabi. Nabi itu sebenarnya banyak. Namun yang sampai kepada kita ya, hanya segelintir nama mereka. Nabi itu banyak sekali nabi. Dan Rasul pun juga banyak. Sebagaimana para malaikat dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, jadi bahwasanya Baitul Atiq, sebagaimana kita masjid di sini, Baitul Atiq itu akan masuk di dalamnya ribuan para malaikat dan mereka nggak pernah keluar setelah masuk. Tiap hari itu, saking banyaknya. Dan mikul aras mungkin disebut dalam Al-Haqqah itu ada 8. Memang ada 8 malaikat. Karena satu malaikat itu memikulnya, jarak antara telinga mereka dengan pundak mereka itu sampai ribuan tahun perjalanan. Saking besarnya mereka. Itu satu malaikat. Dan bahkan Nabi mengatakan Jibril itu pernah dinampakkan kepada Nabi SAW, menampakkan dirinya kalau nggak salah 2 kali. 2 kali. Dan satu sayapnya malaikat itu kalau dibuka seperti ini, dihempakkan seperti ini, itu akan menutupi bumi ini. Satu sayapnya. Satu sayap itu. Dan mereka memiliki 70.000 sayap. Itu satu sayap yang dihempakkan seluruh bumi akan tertutup. Saking besarnya mereka. Mikul aras adalah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyusun dunia ini dengan begitu indah. Langit maupun dunia ini. Dan mereka tugasnya mereka mikul aras hanya bertasbih saja. Bahkan ada mereka senantiasa mengelilingi aras itu. Terbang saja di keliling aras itu. Seperti itu. Namun tidak terlihat. Hanya kabar-kabar yang datang kepada kita dan seorang muslim meyakini hal itu. Allah sebutkan Al-Quran ada 8, berarti ada 8. Namun satu kemampuan mereka itu melebihi seluruh makhluk atas muka bumi ini, bahkan melebihi hal itu, Pak. Karena mereka jarak antara kuping mereka dengan pundak mereka itu ribuan tahun perjalanan. Saking besarnya mereka. Itu satu malaikat. Sama hanya menjaga neraka itu. Sebagai supaya orang-orang kafir itu tertipu. Yang menjaga neraka itu bukan hanya satu, Ridwan dan Malik itu, bukan. Tapi Allah mengatakan 19. Berapa 19? 19 malaikat yang akan menjaga daripada neraka. Kalau orang kafir kita bisa mengalahkan mereka nanti. Supaya kita tertipu. Padahal satu malaikat itu kekuatan mereka melebihi seluruh makhluk atas muka bumi ini, baik jin maupun manusia. Memang malaikat yang memikul aras itu. Tugas-tugas mereka itu ada yang senantiasa sujud saja kerjaannya. Ada yang senantiasa keliling aras saja kerjaannya. Ada yang menjaga daripada gunung. Ada yang istilahnya sebagai menurunkan hujan, pembawa wahyu itu malaikat Jibril. Jadi mereka ada yang masing-masing, tugas mereka masing-masing sudah. Tidak mengganggu tugas yang lainnya. Dan mereka sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menyelisih perintah Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Tapi nanti akan coba cek kembali tafsir bagaimana surat Al-Haqqah itu. Ya, tapi yang terpenting adalah memang harus dipikul oleh para malaikat. Dan satu malaikat itu besarnya mereka lebih besar dari sampaikan tadi.
Jarak telinga mereka ini sedangkan mulut begitu jauh jaraknya, saking gedenya mereka. Seperti itu. Karena arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar. Dan di atasnya ya, terdapat kursi. Kursi itu pun istilahnya tempat tapakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita katakan Allah punya kaki, Allah punya kaki. Namun kaki Allah itu istilahnya yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan maha besar dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kucing punya kaki, manusia punya kaki, sama kaki kucing kakinya manusia? Tidak. Masing-masing sesuai. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Apa yang datang kepada kita tentang Allah, kita yakini tanpa kita takyifkan, tanpa kita memikirkan gimana bentuknya, enggak usah. Yakini saja. Allah turun ke atas muka bumi ini seperti malam akhir, kita yakini Allah turun, benar-benar turun. Gimana turunnya wallahu a'lam. Seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Tapi Allah alam bisawab, ya mungkin hanya ini kita sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf ya, jika beberapa pertanyaan yang kurang puas, nanti kita akan coba kembali pertemuan yang lainnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.